Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kabar sehatnya ya. Kainnya ada? Kain sebelum pembelajaran mulai, marilah kita berdoa dulu. Dipimpin oleh kain, silakan berdoa dulu. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada KM yang telah memimpin berdoa sebelum pembelajaran. Alhamdulillah pada saat ini kita bisa bertemu lagi di pelajaran pendidikan agama Islam. Kita melanjutkan materi yang kemarin ya, tentang iman kepada malaikat. Tapi sebelum dilanjutkan ke materi, ada yang tidak hadir? Ada? Berapa orang yang tidak hadir? Tiga, empat. Ya. Ya, keterangannya sakit ya. 2 orang sakit, 1 orang hijriyah. Kita doakan mudah-mudahan yang sakit, mudah-mudahan kita doakan cepat sembuh. Gitu ya. Ya, lihat ke depan anak-anak. Kita akan masuk pada pembahasan materi iman kepada malaikat. Ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada kesempatan ini. Yang pertama, ya, kita sebagai peserta didik mengimplementasikan contoh sikap dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan iman kepada malaikat. Nah, intinya di tujuan yang pertama kita harus ya bisa mengimplementasikan contoh sikap beriman kepada malaikat. Selanjutnya yang kedua, peserta didik menemukan hikmah iman kepada malaikat dan menceritakannya dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara. Jadi kita mempelajari materi iman kepada malaikat bukan cuma mempelajari saja, tetapi ada hikmah yang akan kita raih. Ya. Nah, selanjutnya ini ada asesmen diagnostik. Sebelum pembelajaran kita mulai, ada pertanyaan dulu. Ya. Yang pertama, kelompok 1 baca soalnya. Apakah kalian sudah mengenal nama-nama malaikat Allah? Nah, apakah kalian sudah mengenal nama-nama malaikat Allah? Sudah. Sudah ya, karena pertemuan kemarin kita sudah mempelajari tentang nama malaikat. Ada berapa jumlah malaikat? 10. Apa saja? Jibril, Mikail, Israfil, Mikail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Alhamdulillah, berarti sudah terjawab ya pertanyaan pertama. Kita lanjutkan dengan materi selanjutnya. Lihat di kata konsepnya. Kemarin kita udah menjelaskan pengertian iman pada malaikat, kemudian nama dan tugas malaikat, sifat malaikat, perbedaan malaikat dengan makhluk gaib lainnya. Ya, yang sekarang akan kita bahas adalah hikmah beriman pada malaikat dengan contoh perilaku beriman pada malaikat. Nah, untuk memperdalam materi ini, ya, oleh Bapak udah diberikan kelompok, ya. Metode di sini adalah inquiry, yang mana inquiry itu kita mencari jawaban dari permasalahan yang akan nanti oleh Bapak dikasih soal tentang permasalahan, ya. Nanti diidentifikasi masalahnya, silakan yang tadi tulis, ya. Jadi supaya lebih paham, ya, lebih jelas, ya.
tidak paham bisa bertanya. Silakan. Ya, jadi pertanyaannya mengapa keberadaan malaikat sangat penting bagi kehidupan manusia? Jawabannya? Termotivasi untuk selalu beriman dan beramal kepada Allah karena malaikat untuk mengurusi berbagai urusan yang diperintah olehnya. Nah, ya, gimana jelas? Jadi penting nggak keberadaan malaikat itu bagi kehidupan kita manusia? Ya, barusan kelompok 1 sudah menjelaskan ya. Ternyata penting sekali. Ya, silakan. Ada yang ditanyakan ya? Cukup jelas kan? Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Lanjut kelompok 2, silakan. Untuk sesi tanya jawab nanti setelah presentasi saya. Supaya lainnya, contoh kelompok 1 mau nanya kelompok siapa? Kalau ada pertanyaan, silakan. Ada yang ditanyakan? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, kita tarik kesimpulan ya dari pembahasan kita itu tentang mencontoh perilaku beriman pada malaikat, kemudian hikmah beriman pada malaikat. Silakan yang mau menyimpulkan tentang perilaku yang mencerminkan iman pada malaikat. Nah, berarti berhubungan dengan yang tadi ya, dengan yang dibahas untuk soal kelompok. Silakan untuk kelompok 2 ya, menyimpulkan apa yang tadi telah disampaikan. Baca saja simpulannya tadi tentang hubungan beriman pada malaikat dengan aktivitas kehidupan sehari-hari. Ayo baca aja. Ya. Ya. Tuh. Ya, terima kasih untuk kelompok 2 yang telah menyimpulkan
materinya. Kemudian untuk kelompok 3 kesimpulannya. Ya, kedua. 3. Ya, 4. Kemudian langsung saja kelompok 5 ya, tentang apa hikmah yang akan kita raih ketika kita beriman kepada malaikat. Silakan kesimpulannya. Meningkatkan keimanan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu, meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Kedua, Membentuk jiwa seorang muslim yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. ya. 3. Mendorong manusia untuk senantiasa bertindak hati-hati. Nah, sudah. 3. Yang keempat, mendorong manusia untuk selalu mengingatkan amal menjauhi amal buruk. Nah, ya. Ternyata banyak ya hikmahnya ya. Hikmah dari kita beriman kepada malaikat. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Sebelum tes soal, ya, oleh Bapak udah di-share untuk soalnya itu di grup, silakan dibuka. Itu di Google Form, ya, untuk penilaian akhir. Silakan dibuka HP-nya, dikerjakan dalam waktu 10 menit. Cukup untuk 10 soal? Cukup? Ya, silakan dibuka di grup. Akhiri pembelajaran ini, alhamdulillah dari awal sampai akhir pembelajaran telah kita lalui. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh Bapak dan oleh teman-teman kalian itu ilmunya bermanfaat. Ya, kemudian nilainya juga pada bagus 100. Ya. Itu. Ya, KM ada KM? Ya. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa dulu oleh KM. Sebelum kita akhiri pembelajaran ini, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah ya, kita berdoa. Untuk ke depan kita lanjutkan lagi materinya itu untuk ke depan itu tentang macam-macam sujud ya. Macam-macam sujud, ada sujud syukur, sujud sahwi,